Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Prodi S1 Farmasi. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu materi mengenai kedudukan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Mari kita simak materi yang akan saya jelaskan. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, tentunya kita paham bahwa Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Poin yang pertama, kita akan membahas bahwa setiap produk hukum bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena itu tadi, Pancasila merupakan dasar hukum yang tidak bisa kita lepaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Poin yang ketiga, di mana saja kita dapat mengetahui perundangan-undangan itu bersumber. Kita dapat mengetahui bahwa sumber dari segala sumber hukum negara dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kita dapat mengetahui perundang-undangan mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, yaitu tertuang dalam Ketetapan Nomor 20 MPRS tahun 1966, Ketetapan MPR Nomor 5 MPR tahun 1973, dan Ketetapan MPR Nomor 9 tahun 1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Sumber dari nilai Pancasila sebagai pandangan hidup ada 5, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari nilai-nilai di atas, maka lahirnya sikap yang mengutamakan persatuan, kerukunan, keharmonisan, dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah dipraktikkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Indonesia juga sebagai tembok kokoh pelindung bangsa dan juga sebagai tiang kokoh penyangga negara yang berdiri untuk melawan ancaman dan bahaya dari luar lingkup Indonesia. Pancasila juga sebagai kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut dengan ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua peraturan hukum atau ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif atau mengikat bagi: pertama, penyelenggaraan negara, kedua, lembaga kenegaraan, ketiga, lembaga kemasyarakatan, keempat, warga negara Indonesia dimanapun berada, kelima, penduduk di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama yaitu negara persatuan, negara yang melindungi segenap bangsa. Pokok pikiran kedua ada keadilan sosial, pokok pikiran ketiga ada kedaulatan rakyat, dan pada pokok pikiran keempat ada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya pada alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
pada alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Selanjutnya pada alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan pembukaan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada hubungan formal, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hubungan formal yang kedua yaitu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, mempunyai dua kedudukan sebagai dasarnya, dan memasukkan dirinya dalam tertib hukum tersebut sebagai hukum tertinggi. Yang ketiga, bahwa dengan demikian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai muqaddimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jika berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Yang keempat, mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang Yang kelima, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Hubungan yang kedua, ada hubungan material. Bila kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila sebagai kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila baru, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Kondisi Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila tetap menjadi dasar negara dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini. Namun, interpretasi dan implementasinya dapat beragam. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat diskusi dan memuat mengenai penggunaan Pancasila sebagai ideologi dasar negara, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah. Contoh yang pertama, keadilan sosial. Mengingat kembali kepada pidato Soekarno di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 lalu. Salah satu pidatonya, Soekarno menyebutkan soal keadilan sosial. Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan orang kaya, tetapi semua untuk semua. Contoh yang kedua yaitu hak asasi manusia. Menurut Sutanyo Subroto, pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar atau fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.
Hak asasi manusia disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan. Setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheran karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka hak asasi manusia tidak bisa dirampas. Contoh yang ketiga yaitu pluralisme. Menurut Syamsul Ma'arif, pluralisme merupakan suatu sikap saling memahami dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. 3 contoh tersebut dapat menggambarkan bagaimana Pancasila diterjemahkan dan diterapkan dalam realitas ketatanegaraan Indonesia. Reformasi hukum tata negara. Reformasi hukum tata negara adalah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terjadi setelah reformasi yang ditandai oleh terjadinya 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi ini menghasilkan perubahan-perubahan dalam norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara, seperti penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi hukum tata negara dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memperbaharui dan menyesuaikan sistem hukum tata negara dengan prinsip Pancasila. Beberapa langkah reformasi yang telah dan mungkin masih dilakukan melibatkan revisi konstitusi, perubahan undang-undang, dan reformasi lembaga-lembaga negara. Berikut adalah beberapa contoh reformasi hukum tata negara dalam konteks Pancasila di Indonesia. Yang pertama, revisi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penguatan kedudukan Pancasila. Yang ketiga, reformasi sistem peradilan. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, desentralisasi dan otonomi daerah. Yang keenam, reformasi birokrasi. Dan yang ketujuh, pendidikan dan penyuluhan Pancasila. Berikut ini contoh dari pelanggaran hak asasi manusia. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Pak, ini. Silahkan. Sudah jadi, Kak. Oh. Oke. Ya. Terus ya. Wah.
aja. Ah! Ayo masuk, ayo masuk. Contoh dari pelanggaran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh umat insomnia. Apa-apaan ini? Siapa yang nulis ginian coba? Ganti A. Nah, gini baru bener. Lu ngapain bro? Ini lagi ngebenerin aturan negara. Keadilan sosial bagi seluruh umat berduit. Apa-apaan itu? Nggak adil banget. Ya kan emang gitu kan di sini bro. Masa sih? Sini bro, ikut gua kalau nggak percaya mah. Lihat tuh. Berhenti pak. Anda ditangkap karena telah melakukan korupsi senilai 500 juta rupiah. Oh, maaf pak, saya salah orang. Silakan lewat. Berhenti, Anda ditangkap. Lah, apa salah saya coba? Anda ditangkap karena karena miskin. Lah, ayo ikut saya ke kantor. Lah, kok gini? Contoh dari pluralisme. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan kepada bangsa Indonesia merupakan nilai sehari dan puncak dari sosial budaya yang senantiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua peraturan atau hukum ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus dicabut. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat. Bahkan secara yudisiris tidak dapat diubah, terlekat pada kelangsungan hidup negara, dan juga dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila memiliki peran yang sangat penting.
Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum bagi negara Indonesia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, Prodi S1 Farmasi. Sekian dan terima kasih.